Halo. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Pagi menjelang siang ini saya mau memberikan tanda-tanda yang mana yang baik pemupukan dan tidak. Artinya jangan pernah tertipu dengan oleh pupuk. Dikarenakan harga sawit kan melambung tinggi, mahal. Dan banyak sekarang penipuan menjual belikan barang-barang yang ilegal. Artinya tidak memiliki berkualitas. Jangan pernah tertarik dengan harga yang cukup murah tapi kualitas tidak ada. Apa guna kita beli murah tapi nggak ada fungsinya untuk ini semua. Dan sebelum dan sesudahnya saya ucapkan kepada rekan-rekan semua dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, baik di dunia ini, dimanapun negara manapun saudara, saya doakan mudah-mudahan kita sehat-sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon kepada rekan-rekan semua, mohonlah di subscribe channel saya ini, channel Muhammad Berpakpan, dan di deskripsi, oke? Dan bagikan kepada teman-teman semua, karena satu ilmu akan berguna untuk kita semua di yaumil qiyamah, di padang mahsyar nanti. Kenapa? Karena ilmu itu, inilah aku kasih tahu ilmu. Bagaimana caranya? Saudara tahu, saudara kasih tahu sama orang, saudara mendapatkan pahala, pasti mendapatkan pahala. Jadi saya beritahu tutorialnya bagaimana cara supaya kita jangan tertipu. Ikuti saya selengkapnya. Tapi mohon bagikan terus video ini agar petani-petani sawit maupun tidak petani sawit maupun petani durian yang organik, yang memakai organik, pohon-pohonan, buah-buahan, apapun itu pasti membutuhkan pupuk organik. Saudara berikan kepada semua orang, Anda saudara termasuk golongan orang yang penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ayo kita ikuti saya ya. Seperti ini contohnya ya. Kenapa saya tertipu? Ini suatu pelajaran buat saya dan kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Saya pertama kali saya percaya saya dengan keadaan ini. Kenapa saya percaya? Karena kan orang yang terdekat saya yang memberikan ini. Tapi orang yang terdekat saya itu pun tidak tahu. Tidak tahu dia bahwasanya ini pupuk yang tidak beres. Hanya saja pupuk TAM, tapi tidak. Saudara yang saya dekat ataupun itu satu darah saya, itu memang dia tidak salah. Akan tetapi saya yang salah. Kenapa saya yang salah? Karena kan saya tidak lihat, tidak saya periksa sebelum saya membeli. Kalau saudara saya satu darah sama saya, dia cuma ngasih arahan, petunjuk. Itu sana ada teh ayam murah. Seperti saya inilah, murah. Saya tertarik. Siapapun orang warga negara Indonesia seperti saya yang kaum awam katanya, pasti dia tertarik dengan yang murah, meriah, mentah. Kenapa tidak? Yang awalnya tai ayam, pupuk organik, yang biasa dibanderol dengan 15.000, 18.000 ataupun 23.000. Ini cuma 9.000 doang, 9 ke 10.000. Logis kah rasa gitu? Sini teman-teman, saya perlihatkan. Logika enggak ini? Nampak? Sampai-sampai koran pun ada. Koran? Ini apa namanya? Kayu rambong ini. Hati-hati. Cukup saya pelajarannya. Cukup saya. Jangan sempat rekan-rekan dimanapun Anda berada terkena. Ini lagi. Ayo kamu. Semua yang di lahan saya ini, semua hanya saja serpihan kayu. Lihat ini. Ini kayu rambong ini. Kayu rambong.
Serpihan kayu. Nah, tengok ini. Ini. Nah. Sudah. Ini lagi. Ayo, lihat. Saya bukan mengada-ngada ya. Saya bukan mengada-ngada. Ini memang fakta. Nyata. Tidak ada saya ada-adakan. Akan tetapi memang inilah nyatanya. Tengok. Ini. Nah. Nampak? Nampak rekan-rekan? Nah, sini lagi. Ayo. Sini. Come on lagi. Lebih parahnya lagi. Ini pun semuanya ini kena. Semuanya kena ini. Semuanya ini kena. Mulai dari ujung ke ujung punya saya. Tidak ada yang bersih airnya, organik. Tidak ada. Nah. Ini. Rekan-rekan lihat dulu. Memang murah 10.000. 10.000, Di mana teh ayamnya sini? Di mana teh ayamnya? Di mana teh ayam sini? Di mana teh ayamnya sini? Di mana teh ayamnya sini? Di mana sini teh ayamnya? Di mana sini teh ayamnya? Coba saudara lihat. Di manakah di sini letak teh ayamnya? Di mana? Di mana teh ayam? Ada nggak teh ayam sini? Lihat. Ini serpihan kayu. Usah banyak cerita. Di mana sini teh ayam? Mana teh ayam? Mana? Gak ada sini teh ayam. Serpihan kayu. Cukup aku yang merasakannya, teman-teman semua. Jangan pernah tertipu. Ketika kita membeli sesuatu, sebelum kita membeli sesuatu, tekankan sama si penjual, ini asli apa tidak. Kalau katanya KW ataupun hanya saja 50%, ya harus kita sudah tahu. Jadi kita nggak bisa menuntut. Tetapi ketika si penjual mengatakan itu 100% original, asli teh ayam, ataupun handphone kita beli, ataupun barang sesuatu, itu bisa suatu kita tuntut. Kenapa? Itu suatu penipuan. Itu suatu penipuan. Ada undang-undang itu. Ada undang-undangnya. Janganlah tertipu. Apalagi harga sawit melambung tinggi, pupuk pun semakin tinggi. Kenapa? Pemerintah tidak ada memberikan pengayoman dan melindungi masyarakat. Kenapa? Ini suatu bisnis dari pemerintah. Kenapa saya katakan ada pemerintah, hubungan pemerintah? Kenapa tidak membaca pemerintah betapa, ataupun oke lah, no problem. No problem. Yang macam orang yang puasa macam, mohon maaf ya, macam saya ini nggak masalah. Orang yang dibawa macam mana, Bung? Kenapa? Orang yang dibawa macam mana? Yang bayar yang sehektarnya lahan dia, ataupun tidak nggak usah untuk sawit lah. Entah pun tanam-tanaman jagung, entah pun apa ditanam dia kan merasakan juga betapa sakitnya rasanya orang yang mempunyai batang sawit. Dia pun kena getahnya. Jangan gitu. Haruslah kita pikirkan masyarakat kita ini, sejahterakan masyarakat kita ini. Kalaulah saudara, pemerintah memberikan sejahterakan masyarakat ini, masyarakat Anda akan senang di surga. Yakinlah, Anda akan senang di surga. Itulah yang Anda pertanggungjawabkan nanti di padang mahsyar. Tak usah di padang mahsyar, ketika Anda mati, meninggal dunia, malam pertama, kalau enggak kepang. Makanya hidup ini penuh pertanggungjawaban. Kenapa saya katakan penuh dengan pertanggungjawaban? Dikarenakan di pertanggungjawaban ini di dunia ini sangat apa? Sangat besar.
sangat besar, saya katakan sangat besar, ya, sangat cukup besar. Jadi karena itu kita ya harus memperhatikan lah pokoknya. Nah, jadi itu no problem lah. Itu kembali kepada pemerintah bagaimana menanggapi di zaman ini. Memang kalau saya pribadi, bukan saya ya, banyak masyarakat yang di sekitar saya ataupun tetangga saya, apalagi yang namanya saudara saya sendiri, banyak merasakan betapa sedih rasa mereka. Kenapa sedih? Karena harga pupuk melambung tinggi, pengeluaran banyak. Kenapa pengeluaran banyak? Anak yang mau sekolah, lain lagi bayar ini, artinya angsuran kan gitu. Angsuran tidak apalah banyak, hanya saja kereta satu. Itulah curhatan. Ada curhatan orang kepada saya. Tapi apa boleh daya? Saya orang yang tak dikenal orang ataupun tak punya penguasa. Ya apa daya? Saya katakan sabar. Sabar dan ikhtiar. Mungkin ada jalan yang lain diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saudara nanti. Ayo ikuti saya. Inilah yang penting. Itulah yang udah saya kasih tutorialnya. Sebelum kita membeli suatu barang, kita pastikan itu barang yang bagus atau yang tidak, yang original atau tidak. Itu yang harus kita apakan, kita pastikan. Nampakkan dulu TTM ini dari jauh aja. Inilah semua yang nampakkan goni-goni ini. Ini semua serpihan kayu. Gak ada cerita, serpihan kayu ini semua. Ini lagi, saya perlihatkan yang jelas-jelas ya. Ini ya, ini serpihan kayu. Apa dasarnya ini dikatakan teh ayam? Gimana teh ayam di situ? Logis nggak rasa saudara? Logis nggak rasa saudara? Di mana serpihan kayu? Ini. Di mana? Nggak ada. Jadi saya berharap pada yang merasakan melambungnya harga pupuk semakin naik drastis, cukup satu pesan saya. Sabar dan sabar dan sabar. Ya, kita doakan bersama-sama. Ya, kita doakan bersama-sama kita semua. Yang merasakan dengan harga pupuk ini naik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pintu hidayah dan terbukakan pintu hati kepada para pemimpin-pemimpin kita yang di atas. Baik itu presiden, anggota DPR RI, menteri, BUMN, semua yang jenis pemerintah berhubungan dengan masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, terbukakan pintu hati mereka agar mereka memperdulikan masyarakatnya. Agar mereka semua para pemimpin kita memperdulikan bagaimanakah rasanya yang susah yang dirasakan masyarakatnya. Mudah-mudahan mereka terbuka hatinya untuk kita semua. Marilah kita sama-sama berdoa dan kepercayaan masing-masing. Yaitu dengan saya pribadi ataupun dengan saudara-saudara saya, kaum seiman saya, yaitu kaum muslimin dan muslimat yang di muka bumi ini. Mari kita doakan bersama-sama. Apa daya, itulah yang kita upayakan, doa. Mungkin
ya tidak saat ini Allah berikan, akan tetapi yang akan datang Allah berikan. Ya kita namanya manusia harus cukup sabar dan sabar dan sabar. Karena ada hadis mengatakan innallaha mas-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, ataupun as-sabaru minal iman, sabar itu sebagian daripada iman. Ketika kita punya kesabaran berarti kita punya iman. Nah, maksudnya walaupun saudara, jangan karena saudara tak pernah beribadah, tak pernah saudara sholat, menunaikan zakat, bersedekah, ataupun yang sebagai dengan amal ibadah, berarti Anda sabar juga. Sabar Anda memang, sabar Anda menghadapi dunia ini, bukan berarti Anda saudara memang bukan berarti punya iman. Nah, dengarkan baik-baik. Sabar itu sebagian daripada iman, bukan sabar itu iman, tidak. Maksudnya bukan sepenuhnya, sebagian. Mungkin 20% ataupun 10% ataupun 20% ataupun 50%. Kayak gitu. Jelas sabar dan berdoa dan beribadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan. Saudara-saudara saya yang Nasrani, yang agama-agama lain, apapun itu. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya kurang paham dengan agama yang lain apapun itu. Karena di negara kita ini, negara NKRI yang tercinta ini, banyak agama-agama, suku dan bangsa berbeda-beda, banyak. Tapi saya kurang memahami sampai di situ. Hanya saja saya di sini masih, memang saya paham, tapi paham saya agama apa saja dan budaya apa saja dan adat apa saja, tetapi pada saat ini saya pening. Kenapa saya pening dengan pupuk saya ini? Saya tertipu. Jadi tambah lagi kerjaan anggota kurang beres, saya rasa makanya pening. Tapi nggak tahu lah ya, kata orang perkantoran, lebih enak lagi kita pekerja petani, lebih enak katanya. Tapi saya rasa sama saja, karena saya pernah juga kerja di Samsat, Dinas Pendapatan Daerah, pernah juga. Sama saja. Kenapa? Di sini pun pening. Kenapa pening? Kalaulah tidak kita survei langsung ke lapangan, inilah berabe, hancur. Maksudnya hancur nggak pala. Tidak ada yang takut. Makanya pesan saya kepada bos-bos, jangan pernah terlalu dekat pada anggota. Boleh dekat tapi jangan terlalu kali. Karena orang itu meminjak. Semua salah, baik salah, tak baik pun salah. Jadi plus minusnya aja. Tapi akan tetapi kita sering menjaga kalau pokoknya ya. Oke? Ya, dalam kesempatan ini saya akhiri. Mudah-mudahan kita dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah, kesehatan, umur yang berkah, yaitu rezeki yang berkah juga. Oke? Jangan lupa bagikan, karena ketika saudara membagikan itu suatu amal kebaikan kepada saudara. Bagaimana ketika kita membeli pupuk, saya katakan macam tai ayam, kotoran ayam, kita belah dulu ataupun kita buka karet atasnya. Kita pastikan itu tai ayam apa tidak. Memang tai ayam, hanya saja 0,5% seperti saya ini. Tidak ada 1%. Saudara lihat tadi kan, bagaimana tadi kan? Nah, itulah dia. Oke? Itulah. Sampai di sinilah ya. Oke? Saya kira terima kasih. Salam dari Toke Muda Indonesia, komunitas Toke Muda Indonesia. Oke? Ada juga apa saya tadi ya? Saya buat alhamdulillah ada komunitas Toke Muda Indonesia setiap hari Jumat ataupun ketika ada membutuhkan, ada saya buat berbagi kepada rekan-rekan semua. Mari saya mohon rengkulkan tangan, saling mendoakan dan saling mendukung.
dengan satu sama lain. Karena orang yang membutuhkan itu suatu sangat berharga buat kita semua. Dan terkhususnya buat saya sendiri. Kenapa? Melihat orang yang membutuhkan itu sangat meneteskan air mata, air hati kalau ada pun kepada saya. Ya, itu pesan saya kita semua. Oke, sangat terima kasih. Salam dari Toko Indonesia. Horas buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.